Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, lautan dan daratan, bulan dan bintang, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah dan bersalawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita menapaki zaman yang modern ini, pentingnya moderasi dalam urusan keagamaan semakin terasa. Moderasi memberi kita kekuatan untuk membangun jembatan daripada tembok, untuk merayakan identitas kita yang unik sambil memeluk persatuan kemanusiaan yang mengikat kita bersama. Lantas, bagaimana peran moderasi beragama dalam membangun perdamaian dunia? Kita akan ulas bersama. Hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kemajemukan negeri ini, tentunya kita telah sepakat untuk mencapai perdamaian, kerukunan, dan juga toleransi beragama. Berdasarkan data BPS tahun 2020, di negara kita, Indonesia, terdapat 6 agama yang telah diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan di tengah-tengah keberagaman agama di Indonesia ini, mengapa seolah-olah hanya ada Islam dan non-Islam saja di Indonesia? Padahal setiap manusia harus dihargai apapun agama yang dianut dan juga keyakinannya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menerapkan moderasi beragama dalam menjaga perdamaian dan memupuk toleransi antar umat beragama. Moderasi beragama itu sendiri memiliki 4 indikator, yaitu kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan pro budaya lokal. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, hindarilah sikap berlebihan yang melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu telah binasa karena sikap yang melampaui batas dalam beragama. Hadis tersebut telah mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak melampaui batas dalam menjalankan ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar tidak terjerumus dalam ekstremisme atau berlebihan dalam praktik keagamaan. Teman-teman generasi muda sekalian, melalui konten-konten di media sosial memiliki peran penting dalam mengedukasi dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta moderasi agama. Jadi teman-teman, teringat suatu kisah nyata bahwasannya ada seorang biksu dengan seorang santri yang sedang duduk berdampingan, serta ada juga gereja dengan masjid yang jaraknya dibuat sangat dekat di suatu daerah. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya sudah biasa dilihat oleh masyarakat, bukan lagi hal yang kita anggap luar biasa. Namun pada saat ini masih banyak yang menganggap bahwa konten tersebut menjadi hal yang fenomenal dan langka. Itulah permasalahannya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengubah persepsi ini dengan mempublikasikan konten-konten yang moderat. Kita bisa bantu mengubah pandangan bahwa toleransi dan moderasi itu harus jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, bukan lagi hal yang aneh untuk dilihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
yang artinya adalah dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk menjadi umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kepada generasi muda, ini sudah saatnya untuk kita mengambil peran penting di media sosial. Kita bisa bantu membuat konten yang memberikan contoh tentang betapa pentingnya toleransi, moderasi agama, dan juga nilai-nilai rahmatan lil alamin yang diajarkan dalam Islam itu sendiri. Dan untuk menghargai moderasi beragama, kita perlu mengamalkan toleransi terhadap perbedaan keyakinan, menolak segala bentuk kekerasan dalam nama agama, edukasi dan promosikan nilai-nilai keagamaan melalui media sosial dan juga pendidikan. Maka dari itu, mari kita manfaatkan media sosial untuk membawa perubahan yang positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, maka hal tersebut adalah kekhilafan dan kekurangan pengetahuan saya. Namun jika dalam pidato yang saya sampaikan ini dapat dipetik hikmah dan pelajarannya, maka hal tersebut telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wallahul muwaffiq illa quwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.